tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan warna, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Meskipun pada siang hari ini kita hanya bisa bertatap muka secara virtual, namun tidak mengurangi rasa bahagia dan rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar Ciawian yang telah meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya telah mendapatkan syafaatnya. Untuk mendapatkan keberkahan dari kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita awali acara kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Mahfudin Hamdi AG, MH, Ketua Pengadilan Agama Cibadak. Kepada beliau dipersilakan. Termasuk makanan cepat saji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Menginjak acara selanjutnya, yaitu kita akan melantunkan sholawat yang akan dipimpin oleh Bapak Abdurrahman SAG MH, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Kepada Bapak Abdurrahman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia rekan-rekan Jawian semua, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat dan pujian kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lantunan sholawat dan pujian kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita semua akan mendapatkan syafaat atau mendapatkan prioritas syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. يا رب صل على محمد أشرف يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد أفضل التقى تحقق يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تألق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق أن الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق صدقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا
برا رعوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللبس المحتوي على المعنى الجزيل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتئب منها فقائد الأقوياء من البرية، ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشعنه ودخل ولا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعمانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما فاض العلم وقيمه للنبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم، فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من دراري أوصاف محمدية هدى، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعله فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى تابع عزته تحت الرحال فتغشاها من القيودات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوصل إلى سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت أسرة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مشروط حملتك وحبيب سرك وحميل راية ذواتك الشاملة المحبوب لك والمخصص بشرف الأخر في كل موطن من مواطن القرب ومصدر خاص من ذلك في عنكدك وعوص إرشادك لحبيب ذاتك سيد القونين وأشرف الشقرين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة الكتاب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الخابرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعافين، ولنبيك من الحافظين. اللهم اجعلنا لنا عدنا في رحمتك الخاصة، فلا تحرمنا ورسولنا سبيلة هي وسيلة إليك، فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، ونتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بالمسأل والمعامل بالمعامل، وأن تجعلنا ممن حضر هذا الحبيب وزرع وله وزاره، وهم من يرقد في وجهة أولادنا ووالدينا وآل قطرنا وبين سنة من في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة، ومع المسلم والإيمان بأهلها معمورة، من هو سورة واغفر لهم قربة المكروبين، واقض دين المدين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر ما تقع عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وسق على دولة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدكم بالتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحزب المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بالطاعة والسلوك في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا
أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman yang telah memimpin sholawat ini. Semoga sholawat tadi akan menghapus segala dosa-dosa kita, memberikan ketenangan dan mendapatkan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Memasuki acara selanjutnya yaitu Hikmah Maulid yang akan disampaikan oleh Adinda kita, Ibu Iris Berlian, SHGMH. Kepada Adinda kami persilahkan. Berkaya. Masih gimana? Suara saya udah kedengaran ya? Sudah terdengar. Oke, terima kasih banyak Mbak Uki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi arsala sayyidana Muhammadar rasulahu Dari bidinil kamera haq. dong. Tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Saya gembira dan merasa bangga sekali berada di antara sahabat sejawat semua yang selalu semangat maju bersama-sama dan selalu berprestasi, selalu berlomba dalam hal-hal yang sangat membanggakan dalam kinerja di lembaga kita ini. Sahabat Ciawian yang saya banggakan dimanapun berada. Kemarin itu saat Pak Haji Subhan mengirim pesan minta supaya saya bersedia mengisi acara ini, kaget juga saya. Saya sampaikan kepada beliau, gimana Ustadz, masa saya menggarami laut, saya bilang gitu. Itu para asatid, ustazat, masyayikh ada di dalam grup Ciawi, bagaimana saya bisa, kata beliau jawab kan, ini bukan soal menggarami atau memberi kecap. Gitu katanya. Ini soal bagaimana kontribusi kita kepada semua kita ini kawan-kawan Ciawian. Oleh karena itu saya mohon maaf, nggak ada maksud mau memberi garam, memberi kecap, memberi sambal atau apa. Hanya karena saya bagian dari sahabat semua di grup Ciawi, maka siang ini saya ada di sini. Sebelum bincang, saya semalam ada titip video kepada Mbak Uki sama Pak Haji Subhan, mungkin bisa mohon dibantu diputar ya Ustaz. Gimana, bisa Ustaz? Good. What's wrong? Oh, this one here? Huh? It's good. It's good, this one? Who's the sweetheart? He's a real champ. Really? I think so. Yeah, you're a real champ. You're a real champ. Who would have won if you fought this man in your prime? Coba dicek sana ini. Ada 3.000 gitu. You were dancing. You were powerful. That's so fair. Saya lagi By no means, I'm game. I know I'm great. I tell you something. In this situation, you must become a professional. It's the great thing. lebih dengan perkara Baik, terima kasih Ustadz Subhan. Kita sudah lihat videonya ya. Saya yakin kita semua kenal tuh orang yang dalam video itu. Ada Muhammad Ali, ada juga Mike Tyson. Wah, saya dulu waktu masih sekolah, masih SD, SMP, saya hobi banget nonton tinju. Enggak akan saya lewatkan, walaupun harus bolos sekolah. Jadi saya teringat pada waktu saya SMP itu kelas 1 atau kelas 2 ya. Kalau di SMP
di Bumiayu itu kecuali SMP negeri ya, libur kan hari Jumat. Jadi hari Ahad kalau lagi ada tinju itu sekolah nggak libur. Nah, maka saya waktu itu mengajak kawan-kawan di kelas kita nonton tinju jam 10 di warung di sebelah sekolah. Karena saya ajak teman-teman banyak, ternyata kami asik nonton tinju sampai selesai lah. Sampai sebelum selesai pertandingan tinju, kita sudah didatangi oleh beberapa orang guru ke warung itu. Ternyata saya lihat ke belakang, bukan hanya kelas saya yang ikut nonton tinju. Ramai sekali yang ikut nonton tinju dengan saya sama-sama bolos. Nah, setelah itu kami disetrap lah. Saya paling depan tuh karena dianggap ini nih anunya nih, apanya nih, kepala gengnya nih yang bawa kawan-kawan bolos gitu kan keluar dari kelas. Nah, belakangan setelah saya baca-baca, saya pelajari tentang Muhammad Ali, Mike Tyson, saya baca-baca kisah-kisahnya bahwa dulu mereka itu bukan Muslim ya. Belakangan kan mereka belakangan menjadi Muslim. Dulu kan mereka nggak Muslim ya. Setelah saya baca, saya amati, saya cermati cerita-cerita mereka sebelum menjadi Muslim. Bagaimana mungkin kalau bahasanya kita jahil banget gitu ya, orang jahat ya, yang minum lah, yang berjudi, yang ya perempuan gonta-ganti duit begitu banyaknya kan, sekali naik ring dapatnya berapa gitu. Begitu juga, begitu juga Mike Tyson. Bagaimana kalau orang Medan bilang jogal? Ada tuh Bu Nur Saidah ya. Kalau orang Medan bilang jogal, betapa jogalnya orang itu, betapa bandelnya, betapa jahatnya dulu sebelum. Tapi setelah masuk Islam mereka berusaha meneladani Rasulullah dan berapa banyak kekaguman mereka terhadap Rasulullah itu yang menyebabkan mereka tertarik terhadap Islam. Mereka ingin masuk Islam karena mereka mendengar tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Begitu juga setelah mereka masuk Islam itu, seberapa banyak uangnya dinafkahkan, disedekahkan untuk kepentingan Muslim. Nggak cuma di Afrika, tapi juga di Amerika atau di Asia, sebagian Asia mana yang membutuhkan, mereka keluarkan uangnya. Sampai Muhammad Ali itu dulu pernah mau dia bertanding tinju lagi karena ada yang membutuhkan uang, membutuhkan biaya gitu ya untuk perjuangan dakwah Islam. Walaupun dia udah sakit dengan Parkinsonnya dan apa itu, dia tetap mau bertanding demi apa namanya, dia ingin memperbaiki dirinya, dia ingin memperbaiki semua kesalahan-kesalahannya di waktu muda sebelum dia masuk Islam. Dia ingin dia mati dalam keadaan berguna, dia mati dalam keadaan Allah ridho kepadanya, dia menjadi seorang pengikut Muhammad yang sesungguhnya. Itu saya pelajari dari kisah para petinju yang dulu saya sukai ketika mereka sedang bertinju di ring. Di dalam video itu juga kelihatan bagaimana Muhammad Ali dengan Mike Tyson itu saling santun satu sama lain. Wah, kayaknya kalau melihat itu dibandingkan dulu kata-katanya kalau bertinju atau apa tuh, jauh sekali berbeda antara dulu dengan sekarang setelah mereka menjadi Muslim. Begitulah kira-kira. Selain itu kita juga dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita teringat bahwa segala macam cerita yang sangat ya epik lah ya, ketika kelahiran Rasulullah sampai kemudian beliau itu dalam kandungan sudah menjadi yatim, dibesarkan oleh beberapa orang yang berbeda, dari para ibu-ibu susu, ibu kandungnya, kemudian kakeknya, pamannya, dan lingkungan sekitar. Beliau juga dulu menggembala kambing dan sebagainya. Kita harus yakin bahwa semua itu Allah yang maha merekayasa lah
yang membuat itu semua ada, semua itu hikmahnya untuk persiapan beliau menjadi seorang rasul, menjadi panutan kita semua. Semua yang terjadi itu bukan hanya sebuah kebetulan terjadi, tapi semua itu sudah Allah buat sedemikian rupa, Allah rekayasa sedemikian rupa, seperti orang bikin kue itu sudah siapkan bahan-bahan, sudah siapkan cetakan dan sebagainya, sehingga akhirnya menjadi kue. Seperti itu. Jadi semua cerita itu pun diteladani oleh Muhammad Ali, Mike Tyson. Dari cerita Rasulullah lahir sampai anak-anaknya, remajanya, sampai kemudian berdagang, menikah dengan Sayyidatina Khadijah dan seterusnya, kemudian bagaimana beliau membangun masyarakat di Mekah, membangun keimanan, dasar-dasar keimanan di Mekah, kemudian selanjutnya berhijrah, kemudian membangun negara Madinah. Maka kita bisa melihat bahwa beliau itu seperti firman Allah di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu betul-betul dalam karakter, perilaku, akhlak yang sangat agung. Jadi semua itu bukan hanya karena tetapi semua itu Allah ciptakan, Allah cetak, Allah rekayasa betul-betul supaya siap beliau membawa perubahan dari masyarakat jahiliyah kepada masyarakat yang maju, yang madani. Kemudian dalam hadis riwayat Baihaqi juga dari Abu Hurairah, beliau mengatakan innama bu'istu li'utamima harimal akhlak, bahwa aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi yang beliau bawa itu adalah misi perubahan dari gelap menjadi terang, perubahan dari kebodohan menjadi Masya Allah, seperti yang dikatakan oleh dua petinju tadi itu. Ketika kita baca kisah-kisahnya itu, bahwa Rasulullah itu mengilhami mereka menjadi contoh bagi mereka mengalami perubahan, ya, bermetamorfosis dari mereka yang dahulu dengan kejahatannya sampai kemudian, monggo yang mulia. Dengan kejahatannya sampai kemudian menjadi orang yang seperti ketika sudah masuk Islam gitu ya, berusaha bagaimana mengubah dirinya. Begitulah ketika dilahirkan Rasulullah, sudah Allah siapkan tugas besar untuk menghadapi segala kejadian. Lahir di Mekah, di daerah Arab itu yang diapit oleh dua kerajaan, ya, kerajaan Bizantium yang di Konstantinopel ibu kotanya, dan kerajaan Persia. Wilayah Arab tempat Rasulullah lahir kemudian menjadi remaja itu adalah wilayah yang cukup tertutup, sebetulnya tidak begitu terbuka terhadap dunia luar, kecuali hanya untuk bisnis perdagangan, sebagaimana kemudian Allah ceritakan di dalam surat Quraisy, ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi kalau pada musim dingin mereka bepergian berdagang ke Syam, kalau musim panas mereka pergi ke Yaman. Kira-kira hanya hubungan-hubungan bisnis seperti itu, dan karakter sukuisme yang sangat kental. Penting sekali bagi mereka batas-batas kesukuan, batas-batas kebangsawanan, sangat penting bagi mereka, perbedaan-perbedaan yang selalu diketengahkan. Itulah masyarakat di masa Rasulullah itu. Dengan kelebihannya itu di sastra bahasa memang sangat diakui pada waktu itu, bahwa di daerah tersebut sangat baik, ya, masyarakatnya sangat memperhatikan sastra. Makanya ketika Rasulullah diberi atau diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah, orang-orang mengatakan Allah itu
ahli syair aja kok. Karena mereka di situ memang budaya sastra, budaya bahasa. Perubahan besar yang terjadi setelah Rasulullah menyampaikan risalah sejak fase dakwah di Mekah hingga fase negara Madinah dengan perubahan yang sangat besar dalam hal peradaban. Itu yang harusnya kita jadikan pelajaran, kita ambil hikmah. Saya kadang kalau maulid Nabi itu apa kira-kira ya yang bisa saya ambil gitu. Ya Allah, apa saya sudah berubah atau belum? Sudah menjadi muslim seperti yang Rasulullah inginkan, bahwa dia menjadi teladan, beliau itu menjadi teladan. Apakah saya sudah meneladani? Apakah semua kesalahan-kesalahan saya sudah saya perbaiki? Perubahan apa dalam diri kita pada hari ini? Apakah today just like yesterday, terus tomorrow juga just like today? Enggak ada gunanya kan? Sepertinya kalau kita hanya hidup itu hanya ngikutin aja, ngikutin tren. Jadi follower. Jadi follower, bukan jadi trendsetter. Seharusnya kita ini hidup, kalau kita teladan Rasulullah, maka kita jadi trendsetter, tidak jadi follower. Karena Rasulullah itu datang dalam keadaan gharib, asing, dan menurut orang tuh orang gila tuh. Apa tuh Muhammad tuh orang gila? Ngomong apa dia tuh, kita udah punya Tuhan dari zaman nenek moyang seperti ini, cara kita beribadah apa semua. Apa yang dia datang itu? Apakah kita sudah meladani beliau? Apakah kita bisa bersikap tetap dalam keghoriban kita walaupun di sekeliling kita? Atau apakah kita malah terikut? Apakah kita bisa mewarnai atau kita terwarnai dengan keadaan di sekeliling? Atau kita lupa bahwa Allah menjadikan dunia ini, kehidupan ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, hanya untuk menguji. Suka-suka Allah aja. Kayak bayang-bayang begini. Seperti itu, suka-suka Allah aja, karena Allah yang Maha Kuasa kan. Perlombaan apa yang kita seriusi dalam hidup ini? Perlombaan apa? Lomba-lomba apa dalam hidup kita ini? Dari pagi, siang, sore, malam, sampai besok pagi lagi. Perlombaan apa yang kita seriusi? Kita ikuti banget. Apakah itu perlombaan yang Allah perintah? Keringnya mati. Di-unmute. Suaranya di-unmute. Nah, kedengeran kan? Sudah kedengeran? Benar. Oke, mohon maaf. Sesungguhnya kalau saya pikir-pikir Rasulullah itu, tapi ini mungkin kita kalau beda pendapat mungkin, tapi bagi saya Rasulullah itu reformis, dan dia mengajak kita untuk mereformasi diri kita. Nggak perlu orang lain menyuruh kita bereformasi, tapi kita sendirilah yang setiap saat kita bereformasi. Kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Nggak mungkin kita jadi orang yang sempurna kan, tapi kita tetap dalam ketidaksempurnaan kita ingin selalu menjadi yang sempurna. Sesungguhnya Rasulullah seorang reformis yang mengajak kita semua berbenah setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, setiap saat. Apakah kita sudah perbaiki diri atau masih tetap seperti yang kemarin-kemarin? Ngikutin tren aja, ngikutin hebohnya dunia ini aja. Sebetulnya kalau kadang saya pikir-pikir ya, kalau saya lagi mungkin lagi macet misalnya di tol. Dulu kita naik mobil apa gitu. Dulu naik angkot pengen naik mobil pribadi. Sudah naik mobil pribadi, dulu misalnya naik Kras, pengen naik Innova. Udah naik Innova, pengen naik yang Reborn deh. Udah naik yang Reborn, pengen naik. Tapi ketika kita naik mobil itu sebetulnya sama aja rasanya. Sama aja kan? Duduk aja, kalau ngantuk ya ngantuk, kalau kayaknya dengerin musik juga bisa, enggak dengerin bisa, kayaknya semua sama aja. Apa iya kalau kita naik mobil yang hebat terus orang macet kita nggak macet? Kayaknya sama aja ya. Iya kayaknya ya. Baik, persahabatan Ciawian yang indah ini. Saya teringat kata Sayyidina Ali. Saya senang gitu ya berada di antara sahabat-sahabat Ciawian. Memberi motivasi saya untuk ayo kamu bisa melakukan sesuatu seperti kawan-kawan gitu.
walaupun mungkin saya punya prioritas yang berbeda, tidak seperti kawan-kawan, tapi tetap bagi saya berada di grup Ciawian, saya baca walaupun kadang terlambat, saya mohon maaf saya terlambat baca, tapi saya ambil nilai-nilai yang bisa memperbaiki diri saya. Kata Sayyidina Ali kan suatu saat ditanya oleh temannya, Sayyidina Ali, saya lihat temanmu tuh banyak sekali, mereka setia kepadamu, berapa jumlahnya teman-teman kamu itu? Kata Sayyidina Ali, kamu mau tahu berapa teman saya? Nanti kalau saya kena musibah, akan saya hitung. Artinya teman itu ya ketika kita dalam keadaan sulit memberitahu, ketika kita dalam keadaan sulit menolong kita, termasuk ketika saya dalam keadaan, kita dalam keadaan mungkin tersesat ya, mengikuti arus aja, kemudian kita baca-baca di grup, oh iya, terima kasih banyak kawan-kawan. Saya juga ada titip, saya mohon maaf ya, mungkin waktunya sudah terlalu lama. Saya ada satu lagi, Ustadz Subhan bisa saya titip quote tadi pagi itu bisa ditayangkan untuk kita semua. Nanti dulu sebentar. Ya. Saya bacakan. Innama yukhlaqul insanu liyulada wahdah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk terlahir sendirian. Wa yamuta wahdah, wa yusayyih wahdah, wa yamridu wahdah, wa yata'allama wahdah, wa yukabida wahdah. Mati pun lahir sendirian, mati sendirian, menua sendirian, sakit, mengalami rasa udah penyakitan, kemudian menderita sakit, kemudian menanggung beban, juga bitwayalqallah wahdah. Dan ketika bertemu Allah pun kita akan sendirian. Wala namliku aksara min an nuhawwina ala ba'dina thariq. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita saling meringankan jalan. Seperti itu quote dari Dr. Mustafa Mahmud. Beliau itu seorang dokter, seorang filsuf, juga seorang penulis dari Mesir. Terima kasih Ustadz Subhan. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Zin. Iya. Zin. Dalam? Tambah. Aduh. Saya tadi dari awal saya sudah bilang, saya enggak enak itu kalau di grup Ciawian begini nih. Semuanya Ustadz, asatid, masayih, saya malu. Saya bilang sama Ustadz Subhan, Ustadz saya enggak pede, saya enggak mungkin menggarami laut, saya bilang gitu kan. Kata Ustadz Subhan, bukan soal garam atau kecap, saya enggak enak, saya bilang, tapi karena beliau minta jangan begitulah Om Prabu, malu saya. Lanjutlah, tambah. Udah saya tutup tadi dengan doa, ya Allah, mudah-mudahan keberadaan kita semua di sini bisa kita pahami, sebab orang cerdas adalah orang yang mampu memahami arti keberadaannya di dunia ini. Saya ulangi, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat nian, Bu. Sudah 30 menit, saya takut bosan nanti. Sebenarnya teman-teman pengennya nambah setengah jam lagi ya. Iya. Ngantuknya aja belum. Biasanya kan ada ngantuknya dulu. Ngantuk saya. Hasil pengopi gimana ngantuk. Terima kasih kepada Adinda Firis. Mungkin untuk acara ini kita tutup dulu. Nanti silakan teman-teman Ada tanya jawab lah sama Ustadz tuh. Gimana suara kita? Baik, terima kasih kepada Adinda Firis yang telah menyampaikan hikmah maulid yang begitu bergizi sekali. Dengan hikmah maulid ini kita akan
senantiasa menjadikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dan menjadi sumber inspirasi kita dalam menjalani kehidupan ini. Marilah untuk acara Maulid pada siang hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya monggo kepada teman-teman yang ingin saling menyapa, saling ngobrol, saling lepas rindu. Ini sesi selanjutnya terserah kepada Anda. Tanya jawab sama Ustazah. Pembawa acara, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada host kita, host Zoom-nya ini ya, Pak Subhan. Monggo Pak Subhan untuk membantu teman-teman untuk kangen-kangenan atau terserah mau ngobrol. Tanya jawab. Kalau tanya Saya jawab, tanya P9. tanya Bisa pakai 9. jawabnya nanti. Permasalahan yang mau ditanya apa? Aduh, Pak Mas, Dia mau nanya sama Ustazah. masalah dengan materi yang ini beda lagi disampaikan. nanti. Tanya Beda dong, lagi. tanya apa? Pertanyaannya apa? Aduh, jangan ya. Ini kemarin ordernya nggak termasuk loh. Nanti dipotong Ada request tanya amplopnya. jawab ya. Nggak masuk list kemarin tanya jawab. Iya, betul. Aduh, malu saya. Itu ada Sekali Mbak Piris, Gus apa yang Dur itu. disampaikan menginspirasi sekali. Amin, alhamdulillah. Saya mohon maaf ya. Ada rekamannya enggak? Kita tadi keputus sidang. Saya dulu rekamannya ya. Tuh. Saya Itu rekam. permasalahan mau nanya apa sih? Mau nanya apa masalah? Aduh, penasaran Ya, ya. maksudnya Tentang ceramah tanya apa jawab. Malam ini banyak kan Ada pengajian itu ada tanya jawabnya. Tentang ceramah apa tentang hal lain? Recording dibuka lah sesi pertanyaan Piris. Kasihan nanti ini Mama Salam nanti nggak kesampaian nantinya. Ajaran Aduh, kenyang-kenyang Masya Piris. Allah. Ya, ini acara sudah selesai. Kita acara bincang santai saja. Ya, mau berbagi, silakan. Tapi penasaran juga deh, apa nih yang mau tanya Mama Salam nih? Silakan. Ya, maksudnya Apa nih ya? kalau ada pengajian ada sesi tanya jawab. Saya detik dari Apa tadi nih ya? mau nanya, tapi pertanyaannya Langsung apa? ditutup aja. Bubar pengajian nanti. Aponian Om Prabu nih ha. Menyapa teman-teman yang bergabung di sini. Tuh ada Pak Arif tuh, Arif Hidayat. Najmiah juga, Najmiah mana tadi? Kayaknya ada tadi. Ya di absen satu-satu Pak. Iya, saya lihat ada Ibu Najmiah Sunusi. Mana Bu Najmiah? Ayo. Ayo, Bu Berdiri, Bendung, berdiri, absen. berdiri Bu Najmiah. Wajahnya Pak. Nampak wajahnya Pak. Hadir. Bu Mana Bendung dia? absen, Bu Oh, Bendung. Masya Allah. Ibu Mamat. absen khusus ya. Ini Bu Najmiah ini satu bangku sama Ibu Reni kalau di kelas. Oh begitu ya. Pak, ada pulsa juga ini. Ada Ibu Mahmudah Hayati baru gabung tadi. Saya sebangku sama Pak Haji Solah. Pak Haji Solah nggak ada. Ikin, mana suaranya? Diyani, Bu Tuti. Masuk ya? Diyani. Apa kabar Sampang nih, Sampang? Dinda, baik. Kurus orang Sampang nih. Masa, Banyak olahraga. Haji Rohmat. Orang nggak ada lagi yang pakai masker. Masker udah diciumkan. Haji Rahmat, Cing Rahmat, kapan kita ini anak-anak bisa mudik nih? Nah, salah maskernya. Nah, gitulah. Ada lagi. Ya, saya jumpa beliau di stasiun Senen.